Shalom aleihim bisam Yesua Hamasiah Yesu jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Kristus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema Kitab Wahyu, fake versus debatable. Kitab Wahyu itu ada yang fake, artinya pasti, ada yang debatable. Ya. Bapak Ibu Saudara, Alkisah ada orang dari entah berantah, namanya Yakub dan Alek. Ya. Yakub dan Alek ini membanggakan diri. Kami sekarang tahu yang namanya 7 sangkakala, 7 materai, 7 guruh katanya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu, Kitab Wahyu ada yang fix, ada yang debatable. 7 materai, 7 sangkakala, 7 guruh, Armagedon, Gog dan Magog adalah ayat-ayat yang debatable. Itu adalah peristiwa-peristiwa permulaan untuk menuju yang fix. Perhatikan, 7 materai dan 7 sangkakala ini menuju yang fix adalah perjamuan kawin anak domba. Lalu Armagedon ya, termasuk hujan es 2,5 galon atau 50 kg 100 pon itu, termasuk di sana ada 666, terus kemudian ada Babel besar, itu Armagedon. Ini debatable menuju yang fix, yaitu kerajaan 1000 tahun. Lalu Gog dan Magog ini juga debatable menuju yang fix adalah kiamat, lenyapnya langit dan bumi. Yakub dan Alek membanggakan diri, katanya, ngakunya, klaimnya, kami sekarang paham 7 materai, 7 sangkakala, 7 guruh. Tak kasih tahu Yakub, Alek, 7 materai, 7 sangkakala, 7 guruh adalah ayat-ayat antara peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelum sesuatu yang pasti. Ya, 7 materai sama 7 sangkakala. Setelah itu selesai, apa yang fix? Perjamuan kawin anak domba, kedatangan anak manusia, kedatangan anak domba di awan. Di dalam Wahyu 1 ayat 7, kemudian Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 perjamuan kawin anak domba. Yakub dan Alek ini awal mulanya dia dicekokin dan sudah kawin dengan ular. Ya, dia sangat meyakini Hawa kawin dengan ular, padahal ayat Alkitab Hawa bersetubuh dengan Adam. Berarti yang kawin dengan ular siapa? Alek dan Yakub. Ularnya perempuan. Lalu roh iblis sudah masuk di dalam dia. Pertama saja dia modalnya sudah diurapi roh iblis. Itu modal awal, bahwa dia meyakini Hawa bersetubuh dengan ular, padahal Hawa bersetubuh dengan Adam. Berarti yang bersetubuh dengan ular siapa? Yakub dan Alek. Ya, siapa Pak Yakub dan Alek itu loh? Kan ada kembar grup itu, Yakub dan Alek ya. Justru yang bersetubuh dengan ular adalah Yakub dan Alek, ularnya betina. Lalu roh ular, roh iblis sudah masuk di dia. Makanya penyesatan ya itu nular. Habis disesatkan kawin dengan bersetubuh dengan ular, dia disesatkan ya dengan yang namanya 7 materai, 7 sangkakala. Lalu kesimpulannya apa? Yesus datang di awan sudah terjadi pada waktu perang dunia kedua 1941. Yakub dan Alek, meskipun usiamu sudah tua, ya tak kasih tahu ya, 1941 misalnya benar nih, ditambah 35 tahun Armagedon 1976. Sekarang udah 2022. Kalau benar bahwa
rapture sudah terjadi pada 1941, itu ajaran iblis yang kamu terima, karena rohmu diurapi roh iblis, mestinya Armageddon es segede 2,5 galon sudah menimpa kepalamu. Sekarang sudah 2022, Yakub dan Alek. Mestinya kemarin-kemarin tahun 197 berapa? 41 sampai 1976 mestinya kamu sudah mati tertimpa es 2,5 galon. Mbok mikir ya, modalmu sudah bersetubuh dengan ular, roh iblis sudah merasuki, sehingga hal-hal yang debatable kita itu bisa berdebat seharian soal 7 matre, 7 sangkakala, 7 guru. Bisa, karena ini hanya sasaran antara untuk yang fix. Fixnya apa? Perjamuan kawin anak domba 4930 Masehi. Fix itu. Ya, kalau kamu muter-muter, sudah terjadi Pak perjamuan kawin anak domba. Kenapa kamu tidak ditimpa hujan es 2,5 galon? Mestinya kepalamu ditimpa hujan es 2,5 galon. Wahyu 16 ayat 21. Karena itu peristiwa Armageddon. Berarti yang benar adalah rapture belum terjadi. Sekarang sedang masuk 7 matre, 7 sangkakala. Sudah sampai berapa Pak? 1, 2, 3, 4. Debatable. Ya, Anda misalnya ini, Anda merasa benar soal 7 matre, 7 sangkakala. Itu nggak bikin kamu masuk surga. Tak kasih tahu Yakub dan Alek. Ya, kamu sudah memilih bersetubuh dengan ular, artinya kamu menyangkal Yesus. Namamu dihapus dari kitab kehidupan. Ya, bukan HTD yang ngomong, ayat Alkitab. Ya, kamu tidak akan diampuni. Tinggal nunggu waktu kok, ya. Tinggal nunggu waktu untuk apa? Untuk ya, dijemput. Tinggal nunggu waktu, ajal menjemput. Usia udah tua, kok masih kamu neko-neko, ya toh? Ya, salah satu buktinya apa? Tegar tengkuk, keras kepala. Ini dia salah satu buktinya, ya. Sudah dikasih tahu kamu kekubangan loh, Yakub dan Alek. Siapa sih Pak Yakub dan Alek itu? Kembar grup itu. Ya. Ya, tetapi ya seperti itu. Memang orang itu kalau sudah diurapi roh iblis, ya, itu kayak gitu, termasuk Tritunggal segala itu. Keras kepala, bantah, muter-muter, ya toh. Binasa kamu. Ya, 7 matre, 7 guru berapa? 14 kan? 14 kali 2. Ya bener, 4935. 7 guru apa? Yakub dan Alek. Menurut pendeta kamu, yaitu pendeta yang tentu saja diurapi iblis. Anak buahnya saja bersetubuh dengan ular betina kok. Sampai hari ini Yakub dan Alek masih meyakini bahwa Hawa bersetubuh dengan ular. Padahal Hawa di dalam Kejadian 4 ayat 1 bersetubuh dengan Adam. Berarti siapa yang bersetubuh dengan ular? Yakub dan Alek. Ularnya betina. Ya, siapa? 7 guru? Nggak tahu lah kamu. Lah wong sudah gitu kok, makanya pikiran harus dibuka oleh Yesus. Kamu sekarang sudah menyangkal Yesus, mustahil pikiranmu dibuka. 7 guru adalah 7 malaikat jemaat. Yesus selalu ngomong, sampaikanlah kepada 7 malaikat jemaat. Itu 7 guru. Ya, tetapi 7 roh yang R-nya huruf besar adalah Yesus roh yang berbicara kepada 7 jemaat. Jemaat itu ada malaikat jemaatnya. Nah, malaikat jemaatnya itu 7 guru. Dari sini pasti kamu salahnya nular loh. Namanya diurapi iblis nular. Belum nanti Armageddon. Ya, yang fix itu adalah rapture atau pengangkatan orang percaya, perjamuan kawin anak domba. Lalu kerajaan 1000 tahun itu fix. Setelah rapture nanti apa? Armageddon dulu baru 1000 tahun. Armageddon itu multi tafsir, bisa debatable. Termasuk di situ 666, terus Babel besar, debatable semua tuh. Nggak penting. Kamu mengimani yang hal-hal yang debatable tidak akan membuat kamu masuk surga. Tak kasih tahu Yakub dan Alek. Kamu tidak akan ya. Bangga banget. Kami sekarang paham
7 gadis jujur atau gadis pandai, gadis cantik kali. Ya, mau itu kan perumpamaan Yesus. Yesusnya sudah nggak jadi manusia, masih dipikirin kayak gini. Kok bisa ya Yakub Aleb mikirin begitu? Karena rohnya sudah terlanjur disetubuhi sama roh iblis. Ngeyel, ngotot, tegar tengkuk, gitu. Malu, mau mengakui kebenaran malu. Itu ciri-ciri orang yang dirasuki, diurapi roh iblis. Ya, ngeyel, gitu. Ya, Yakub dan Alex, saya kasih tahu. Kesombonganmu soal 7 materai, 7 sangkakala tidak akan membuat kamu masuk surga, sebab kamu menyangkal ya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, tegar tengkuk, tidak mau mengakui kesalahan, gitu. Itu ciri khas orang yang diurapi roh iblis. Ngeyel. Ya, kitab Wahyu itu ada yang fix, ada yang debatable. Yang fix apa? Rapture, pengangkatan orang percaya. Yang fix lagi apa? Kerajaan 1000 tahun. Yang fix lagi apa? Lenyapnya langit dan bumi. Yang debatable apa? 7 materai, 7 sangkakala. Armageddon dan Gog Magog. Nah, Yakub ini seneng main-main di 7 materai, 7 sangkakala. Padahal itu debatable. Kob dan Alek. Kita bisa debat seharian. Tapi fix yang habis itu kan rapture fake, kita nggak bisa debat rapture. Kerajaan 1000 tahun kamu bisa debat? Nggak bisa. Lenyapnya langit dan bumi bisa debat? Enggak, karena itu fix. Tapi kita bisa berdebat Armageddon sama Gog Magog. Itu peristiwa yang bisa saja diperdebatkan. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa saya nggak paham. Saya paham, makanya saya males debat sama kalian ya toh. Apalagi setelah tahu Anda bersetubuh sama ular betina, ogah saya. Siapa Pak Yakub dan Alex ini? Itu loh kembar grup itu. Clear ya, jadi Bapak Ibu clear ya. Jadi Anda harus tahu benang merahnya kitab Wahyu ya. Kalau kamu menolak rapture ya, menolak kerajaan 1000 tahun, menolak kiamat, lalu penciptaan bumi baru, lalu nanti surga diturunkan. Itu kamu menyangkal Yesus Kristus satu-satunya Allah, Alfa Omega yang maha kuasa. Ya. Nah ini buktinya Yakub dan Alek dimulai dari apa? Dicekokin Hawa bersetubuh dengan ular. Ketika dia mendapatkan ayat bahwa ternyata Kejadian 4 ayat 1 ayat 2, ternyata Hawa bersetubuh atau Eva bersetubuh dengan Adam. Mau mengakui kesalahan, malu, ya kayak gitu namanya roh iblis. Ya. Lalu bersetubuhlah Yakub dan Alek dengan ular betina. HTD itu kayak gitu kalau ngomong. Ya, nggak peduli usiamu berapa, ya toh. Ya, berapa lama lagi ajal menjemput, tapi saya mau pastikan ayat Alkitab bukan HTD yang ngomong. Namamu dihapus dari kitab kehidupan. Percuma kamu. Karena kamu menyangkal Yesus Kristus satu-satunya Allah dan kamu memberi hati, memberi telinga untuk pengajaran-pengajaran iblis. Bapak iblismu itu. Padat, singkat, dan clear ya. Kitab Wahyu, pelajarilah hal-hal yang fix ya. Rapture nanti terjadi tahun 4930 Masehi. Lalu Armageddon 35 tahun, 4965. Kerajaan 1000 tahun, 5965. Gog dan Magog 35 tahun, pas tahun 6000 kiamat. Pasti. Ini ayat Alkitab. Ya, yang pasti-pasti saja. Ada 3 momentum yang pasti, yaitu rapture, kerajaan 1000 tahun, lenyapnya langit dan bumi. Itu pasti mengikuti pola Allah 6 hari. Ya, hal-hal yang debatable, 7 materai, 7 sangkakala, kemudian 7 guru nggak usah dibicarain lah, kasihan si Yakub sama Alek. Ya. Terus apalagi Armageddon, Gog dan Magog. Ini kita bisa berdebat berhari-hari. Karena di situ tidak fix, artinya perlu hikmat khusus supaya Anda dapat hikmat apa? Dibuka pikiran, mengerti kitab suci, harus percaya Yesus. Itu kuncinya.
Padat, singkat, dan clear. Ya, saya demi kemurahan Allah, Yakub dan Alek sebaiknya tobat sekarang. Ya, percuma. Ya, memalukan anak cucu, usia sudah tua, menjelang ajal menjemput. Kok kamu milih berpaling ke iblis? Segera direvisi keimananmu, sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Dan jangan tegar tengkuk, jangan malu, ya. Jangan malu, tobat. Pak ATD saya mau tobat. Nah, itu baru benar, gitu. Percuma kamu ikut kayak gitu ya, masih memasang telinga untuk hal-hal yang tidak alkitabiah. Kamu akan jatuh, nggak peduli usiamu berapa. Kasihan toh, ya. Ya. Ya, jadi ayo buang ciri diurapi iblis itu kan 3, tegar tengkuk, gitu, keras kepala, dan malu mengakui kebenaran. Akhirnya memilih Roma 10 ayat 3, mendirikan kebenaran sendiri. Malu toh kamu mengakui bahwa Hawa menikah dengan ular atau bersetubuh dengan ular, itu kan salah. Malu toh kamu. Kok bisa malu, Pak, untuk mengakui hal-hal yang benar? Karena roh iblismu yang ada padamu. Yakub dan Alek, ya. Percuma, gitu. Percuma apa yang selama ini kamu imani, ya, hilang begitu saja. Dan saya pastikan, ya, ayat Alkitab yang berkata, kamu menyangkal satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus, masih kamu bungkus dengan Bapa dalam nama Yesus. Bapa juga boleh lah, gitu, hal seperti itu, ya. Binasa kamu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah Zi Yesu Jidu Deminggi Ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Masih. True God Jesus Christ bless you all. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tantia TMBS. Haleluya.